Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelly Putri dengan NIM 250336067 dengan dosen pengampu Vivi Indriani SPD MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang telah saya tulis yang berjudul Energi Bersih Harga Terjangkau Jalan Menuju Keadilan Energi. Adapun dari tujuan penelitian saya yang bertujuan untuk mengkaji energi bersih dalam perspektif multidimensi teknologi, ekonomi, sosial, politik, serta menekankan pentingnya keterjangkauan harga dan keadilan energi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Sebelum masuk ke materi pembahasan, apa itu energi? Energi merupakan kebutuhan fundamental yang menopang seluruh aspek kehidupan manusia, seperti memenuhi kebutuhan dasar, penerangan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan, juga menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi dan sosial. Energi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, energi fosil, meliputi batu bara dan minyak bumi. Energi terbarukan atau energi baru meliputi energi surya, angin, biomasa, panas bumi, dan energi arus laut. Kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama ada dimensi teknologi. Menurut Kementerian ESDM 2022, kapasitas yang terpasang energi bersih terbarukan masih jauh di bawah potensi teknis yang tersedia. Yang kedua ada dimensi ekonomi. Selain itu, energi terbarukan berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Menurut Putrayong Sugiantoro dan Tamrin 2020, menegaskan bahwa pengembangan energi terbarukan membuka peluang kerja di bidang manufaktur panel surya, turbin angin, serta instalasi dan pemeliharaan sistem energi. Yang ketiga ada dimensi politik. Transisi energi tidak hanya berkembang dengan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan energi. Menurut Kamen et al. 2023, keadilan energi meneruskan distribusi manfaat, beban energi secara adil, sehingga kelompok miskin dan rentan tidak tertinggal dalam proses transisi. Yang keempat ada perspektif global. Kondisi ini menimbulkan risiko kesetimbangan global, di mana negara maju menikmati manfaat energi bersih lebih cepat, sementara negara berkembang masih bergantung pada energi fosil. Yang kelima ada perspektif lokal Indonesia. Menurut Ridho Al-Hakim 2020, menyarankan bahwa pemanfaatan energi terbarukan dapat dimulai dari skala kecil oleh masyarakat, sehingga ketahanan energi dapat diperkuat secara bertahap. Yang keenam ada dimensi lingkungan. Pemanfaatan energi terbarukan menawarkan solusi yang lebih ramah lingkungan. Energi surya dan angin misalnya tidak menghasilkan emisi karbon dalam proses operasionalnya. Yang ketujuh ada dimensi kebijakan. Kebijakan energi nasional memegang peran penting dalam menentukan arah transisi energi. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional telah menetapkan target pangsa energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Setyono 2019. 8 ada tantangan transisi energi di Indonesia. Transisi energi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar, seperti ketergantungan tinggi pada energi fosil, membuat sektor listrik masih didominasi batu bara, sementara sektor transportasi masih bergantung pada BBM. Kementerian ESDM 2018. Hal ini menimbulkan dalam mengurangi emisi karbon dan mempercepat transisi energi. Yang kesembilan, ada peluang transisi energi di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan, di Indonesia memiliki peluang besar dalam transisi energi. Potensi energi terbarukan yang melimpah seperti surya, angin,
Biomasa, panas bumi, dan energi laut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nasional Kementerian ESDM 2022. Yang ke-10 ada ketahanan energi. Ketahanan energi merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional. Menurut Persia dalam tahun 2018, ketergantungan di Indonesia terhadap impor minyak mentah menimbulkan keterentangan terhadap fluktuasi harga global dan ancaman kelangkaan energi. Yang ke-11 ada peran masyarakat dalam transisi energi. Kesadaran energi juga perlu ditingkatkan melalui kampanye hemat energi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Yang ke-12 ada aspek pendidikan dan literasi energi. Pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung transisi energi. Literasi energi memerlukan ditanamkan sejak dini agar generasi muda memahami pentingnya energi bersih dan terjangkau. Menurut Kian et al. 2023, interaksi kurikulum energi terbarukan dalam pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai energi bersih. Yang 13 ada integrasi dengan agenda Sustainable Development Goals. Namun, energi bersih dan keterjangkauan menurutnya merupakan tujuan ke-7 dalam Sustainable Development Goals. Namun, keterkaitannya dengan tujuan lain juga sangat erat. Menurut Halik dan Suytas pada tahun 2019, keterjangkauan energi dapat mendukung pencapaian SDG 1 atau tanpa kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat miskin melalui akses energi modern. Yang ke-14 ada sinergi pemerintah, swasta, dan akademis. Kolaborasi lintas sektor ini akan mempercepat transisi energi sekaligus memastikan bahwa energi bersih dapat diakses secara adil dan merata. Menurut EAI 2023, sinergi antara pemeliharaan dan swasta akademisi merupakan faktor kunci dalam memperkuat emisi energi terbarukan di Indonesia. Adapun proses energi seperti energi matahari menghasilkan energi listrik, energi gerak menghasilkan energi listrik, berbagai macam sumber energi. Adapun energi fosil meliputi batu bara, minyak bumi, dan gas. Energi terbarukan meliputi matahari, angin, air, dan biomasa. Adapun seperti energi nuklir, panas bumi. Sumber energi terbarukan contohnya seperti matahari, angin, air. Sedangkan sumber energi tak terbarukan contohnya batu bara dan minyak bumi. Dampak eksplorasi dan penggunaan energi ini, adapun dampak positifnya, yang pertama meningkatkan kualitas hidup dengan pasokan energi yang stabil. Yang kedua mendukung perkembangan teknologi dan industri. Yang ketiga menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan yang didapatkan dari artikel yang saya tulis adalah keberhasilan transisi energi di Indonesia bergantung pada sinergi lintas sektor. Pemerintah sebagai pengarah kebijakan dan pemberi insentif, swasta sebagai motor investasi dan inovasi teknologi, akademis sebagai penghasil pengetahuan dan literasi energi, serta masyarakat sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan energi terbarukan skala kecil. Dengan kolaborasi yang kuat, energi bersih tidak hanya menjadi solusi atas krisis energi dan lingkungan, tetapi juga menjadi katalis bagi terciptanya masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing di era global. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari pengucapan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.